Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Shamsida, MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mulyana Makmur. Di video ini saya akan melakukan presentasi secara online dengan membawakan kasus yang saya angkat mengenai penyusuan diri anak pendiam. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang yang terdapat dalam kasus yang saya angkat. Jadi latar belakangnya yaitu setiap individu mengalami perubahan baik fisik maupun psikologis. Seorang ahli bernama Cheney Ders mengemukakan bahwa penyusuan diri merupakan suatu proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keinginan yang berasal di dalam diri sendiri dan dapat diterima oleh lingkungannya. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejumlah hal yang telah dipelajari dapat membantu dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntunan masyarakat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah maupun di luar sekolah. Ia memiliki sejumlah pengetahuan dan kecakapan, minat dan sikap dengan pengalaman-pengalaman itu secara berkesinambungan. Terbentuklah seorang pribadi seperti apa yang dimiliki sekarang dan menjadi pribadi tertentu di masa mendatang. Seorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memutuskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberikan peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Permasalahan penyelesaian diri pada remaja kebanyakan dipicu oleh sikap orang tua. Misalnya saja ada sikap orang tua yang sering melakukan tindakan penolakan terhadap anaknya. Apa yang dilakukan anaknya merupakan hal yang salah. Mungkin saja orang tua semacam ini tidak menginginkan kehadiran anak tersebut. Ada pula orang tua yang terlalu mengisolir anaknya untuk bergaul dengan orang lain. Hubungan orang tua yang retak mengikuti tempat tinggal orang tua yang berpindah-pindah. Selanjutnya, rumusan masalah yang terdapat dalam kasus ini. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan anak pendiam susah bersosialisasi. Yang kedua, permasalahan apa saja yang dihadapi seorang anak dalam bersosialisasi. Yang ketiga, upaya apa saja yang bisa dilakukan agar seorang anak bisa menyelesaikan diri dengan baik. Selanjutnya, pembahasan mengenai karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri tidak selamanya individu akan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Hal ini disebabkan adanya rintangan atau hambatan tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan penyesuaian diri secara optimal. Dalam hubungan dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif, tetapi ada pula yang melakukan penyesuaian diri secara tidak tepat. Penyesuaian diri secara positif. Individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah. Ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri. Yang kelima, mampu belajar dalam pengalaman. Yang keenam, bersikap realistik dan objektif. Dalam penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan berbagai bentuk antara lain. Yang pertama, penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala cara akibatnya. Ia akan melakukan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Yang kedua itu penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan trial dan error. Dalam cara ini, individu melakukan tindakan coba-coba dalam artian kalau menguntungkan akan dilanjutkan dan apabila tidak menguntungkan tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian diri substitusi atau mencari pengganti. Apabila individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar,
Individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu penyesuaian dirinya. Selanjutnya, penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, dan sikap yang tidak realistik, membabi buta, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Yang pertama, reaksi bertahan. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi kegagalan. Adapun bentuk khusus dari reaksi ini yaitu rasionalisasi, yaitu mencari-cari alasan yang masuk akal untuk membenarkan tindakan yang salah. 2. Represi, yaitu menekankan perasaan yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Yang ketiga, proyeksi, yaitu menyalahkan kegagalan dirinya pada pihak lain atau pihak ketiga untuk mencari alasan yang tepat dapat diterima. Yang keempat, anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan fakta atau kenyataan. Selanjutnya yang kedua itu reaksi menyerang. Individu yang salah penyesuaian dirinya akan menunjukkan sikap dan sifat perilaku yang bersifat menyerang dan konfrontasi yang untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya. Reaksi antara lain selalu membenarkan diri sendiri, selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi. Yang ketiga, merasa senang bila mengganggu orang lain. Yang keempat, suka menggertak baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kelima, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. Yang keenam, bersikap menyerang dan merusak. Yang ketujuh, keras kepala dalam bersikap dan perbuatannya. Ke-8, suka bersikap balas dendam. Yang ke-9, memerkosa hak orang lain. Selanjutnya itu reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalannya. Reaksi tampak sebagai berikut. Yang pertama, suka berfantasi untuk memuaskan keinginan yang tidak tercapai dengan bentuk angan-angan seolah-olah sudah tercapai. Yang kedua, banyak tidur, suka minum minuman keras, bunuh diri, atau menjadi pecandu narkoba. Yang ketiga, regresi, yaitu kembali pada tingkah laku kekanak-kanak, misalnya orang dewasa yang bersikap dan berperilaku seperti anak kecil. Rumusan masalah yang kedua itu faktor-faktor penyebab seorang anak pendiam dan susah bersosialisasi. Secara umum penyebabnya seorang anak menjadi pendiam disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor gen atau sifat turun dari orang tua. Faktor gen ini sangat berpengaruh, misalnya ayah adalah tipe yang tidak banyak bicara lalu sifatnya tersebut diwariskan kepada anaknya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan secara langsung mengubah mood seseorang, misalnya si A selalu dalam posisi tertekan diliputi rasa takut karena orang-orang di sekitarnya selalu mendikternya. Menurut F.G. Robbins, faktor penyebab yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu ada 5. Yang pertama, sifat dasar atau sifat biologis. Sifat biologis yaitu merupakan salah satu hal yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua, lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Pada periode ini, individu mendapatkan pengaruh tidak langsung dari ibu. Maka dari itu, kondisi ibu sangat menentukan kondisi bayi yang ada dalam kandungannya, baik secara fisik maupun psikis. Banyak peristiwa yang sudah ada membuktikan bahwa seorang ibu pada waktu mengandung mengalami tekanan psikis yang begitu hebatnya. Biasanya pada saat proses kelahiran bayi ada gangguan atau dapat dikatakan tidak lancar. Yang ketiga itu perbedaan individual. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi sejak lahir. Anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik berbeda dengan individu lainnya dan bersikap selektif terhadap pengaruh dari lingkungan. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan meliputi segala kondisi yang ada di sekeliling individu yang mempengaruhi proses sosialisasinya. Proses sosialisasi individu tersebut akan berpengaruh pada kepribadian. Yang kelima, motivasi. Motivasi adalah dorongan-dorongan baik yang datang dari dalam maupun luar individu sehingga menggerakkan individu untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dorongan-dorongan inilah yang akan membentuk individu sebagai warna dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. A. Faktor fisiologis. Kondisi fisik seperti struktur fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan tubuh karena struktur jasmania merupakan kondisi prim yang tingkah laku dapat diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Kondisi tubuh yang baik merupakan syarat tercapainya proses penyesuaian diri yang baik pula.
Yang bagian B, faktor psikologis. Banyak faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri sendiri seperti pengalaman, hasil belajar, kebutuhan aktualisasi diri, frustasi, depresi, dan sebagainya. Yang pertama, faktor pengalaman. Pengalaman yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri, terutama penyesuaian yang menyenangkan atau pengalaman yang traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan seperti memperoleh hadiah dari suatu kegiatan cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Sebaliknya, pengalaman yang traumatik akan menimbulkan penyesuaian diri yang keliru atau salah usai. Yang kedua, faktor belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Hal ini karena melalui belajar pola-pola respon yang membentuk kepribadian yang berkembang sebagai besar respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak diperoleh dari proses belajar daripada secara diwariskan. Yang ketiga itu determinasi diri. Determinasi diri mempunyai fungsi penting dalam proses penyesuaian diri karena berperan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarahkan dan mengendalikan dirinya, meskipun sebetulnya situasi dan kondisi tidak menguntungkan bagi penyesuaian dirinya. Yang keempat, faktor konflik. Pengaruh konflik terhadap perilaku yang bergantung pada sifat konflik itu sendiri. Sebenarnya, beberapa konflik dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan penyesuaian dirinya. Ada orang yang mengatasi konfliknya dengan cara meningkatkan usaha karena mencapai ketujuan menggunungkan bersama secara sosial, akan tetapi adapun yang memecahkan konflik dengan melarikan diri dengan menimbulkan gejala-gejala neurotis. C. Faktor perkembangan dan kematangan. Dalam proses perkembangan, respon berkembang dari respon yang bersifat interaktif menjadi respon yang bersifat hasil belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya diperoleh melalui proses belajar, tetapi juga perbuatan individu telah matang untuk melakukan respon ini menentukan pola penyesuaian dirinya. Kondisi-kondisi perkembangan dan kematangan memengaruhi setiap aspek kepribadian individu, seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek mungkin lebih penting dari aspek lainnya. D. Faktor lingkungan. Berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, kebudayaan, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri seseorang. Yang pertama, pengaruh lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga merupakan media sosialisasi bagi anak-anak. Proses sosialisasi dan interaksi sosial yang pertama dan utama dijalani individu di lingkungan keluarganya. Hasil sosialisasi tersebut kemudian dikembangkan di lingkungan sekolah dan masyarakat umum. 2. Pengaruh hubungan dengan orang tua. Pola hubungan antara orang tua dengan anak mempengaruhi yang positif terhadap proses penyesuaian diri. Beberapa pola hubungan yang dapat memengaruhi penyesuaian diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima. Orang tua menerima kehadiran anak-anaknya dengan cara yang baik. 2. Menghukum dan disiplin yang berlebihan. Hubungan anak dengan orang tua bersifat keras. Disiplin yang terlalu berlebihan dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menyenangkan bagi anak. 3. Memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah usai lainnya. Yang keempat, penolakan. Orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Rumusan masalah yang ketiga itu upaya agar seorang anak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Dalam mengatasi anak yang pendiam, kita harus melakukan 3 hal, yaitu memberikan perhatian. Dengan memberikan perhatian, kita dapat membuat seseorang akan merasa ada di lingkungannya, seperti memberikan kesempatan dia untuk tampil di depan kelas atau tempat umum, agar dia memperoleh kepercayaan diri saat berada di depan kelas atau tempat umum, kemudian terpancing untuk mencoba kembali tampil di depan. Yang kedua, memberikan motivasi. Dengan memberikan motivasi, maka kita akan memberikan sesuatu acuan atau dorongan agar dia terpacu untuk tampil berkreasi, seperti memberikan satu contoh yang baik untuk melakukan suatu kegiatan dan tugas. Berikut beberapa faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja sebagai berikut. Yang A. Lingkungan keluarga yang harmonis. Apabila seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis yang di dalamnya terdapat cinta kasih, respek, toleransi, rasa aman, dan kehangatan, seseorang anak akan melakukan penyesuaian diri secara baik
sehat dan baik. Sikap ini sering ditanggap negatif oleh remaja dengan merasa bahwa dirinya kurang diperhatikan, tidak disayangi, diremehkan, atau dibenci. Jika hal tersebut terus berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, terutama pada masa kanak-kanak, kemampuan dalam menyesuaikan diri pun akan terhambat. B. Lingkungan teman sebaya. Menjalin hubungan yang erat dan harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting pada masa remaja. Ia mengungkapkan kepada teman sebayanya dengan akrab secara bebas dan terbuka tentang rencana, cita-cita, dan kesulitan-kesulitan hidupnya. Pengertian dan saran teman-temannya akan membantu dirinya dalam menerima keadaan dirinya serta memahami hal-hal yang menjadikan dirinya berbeda dengan orang lain dan keluarga orang lain. Semakin mengerti ia akan dirinya, semakin meningkatnya keadaannya untuk menerima dirinya, mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Ia akan menemukan cara penyesuaian diri yang tepat sesuai dengan potensi yang dimilikinya itu. C. Lingkungan sekolah. Pendidikan modern menuntut guru untuk mengamati perkembangan penyesuaian diri murid-muridnya serta mampu menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Dengan demikian, proses pendidikan merupakan penciptaan penyesuaian antara individu dengan nilai-nilai yang diharuskan oleh lingkungan, menuntut kepentingan perkembangan individu. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada cara kerja dan metode yang digunakan oleh guru dalam proses penyesuaian tersebut. Jadi kesimpulan dari materi kasus yang saya angkat yaitu penyesuaian diri adalah suatu proses dinamik interaksi individu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, dan mencapai keselarasan antara tuntunan dari dalam diri dengan tuntunan dari luar diri individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri sebagai berikut. A. Faktor fisiologis. B. Faktor psikologis. C. Faktor perkembangan dan kematangan. D. Faktor lingkungan. E. Faktor budaya dan agama. Dalam mengatasi anak-anak yang pendiam, kita harus melakukan 3 hal, yaitu memberikan perhatian, memberikan motivasi, dan memberikan pujian. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.